Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang kolom dan row ya. Kemudian bagaimana ketika kolom dan barisnya itu dikombinasi ya. Oke, kita coba membuat sebuah kolom ya. Ini saya hapus dulu ya. Terus, misalkan kita akan mengimplementasikan kolom ya. Kolom ya. Kemudian kita gunakan children ya. Children, sini widget ya. Widget. Misalkan ada sebuah teks ya. Teks. Teks tulisannya misalkan welcome. Welcome gitu ya. Kemudian ada tulisan lagi teks ya. Teks. Misalkan tulisannya adalah Bangka Belitung gitu ya. Bangka Belitung. Seperti ini ya, misalkan ya. Ada tulisan welcome, kemudian Bangka Belitung. Nah, yang kita gunakan adalah kolom ya. Kemudian koma. Kemudian kita coba kasih style ya, warna gitu ya. Oke, ini udah kolom. Nah, misalkan kita kasih warna ya di style ya. Style, textile ya. Textile, style kita kasih warna. Style, kasih ini warna blue misalkan ya, warna biru gitu ya. Color, colors ya, blue. Tutup ya. Kemudian teksnya kita tutup juga ya. Oh, ini belum tutupnya ya. Widget ya. Children widget kita gunakan teks ya. Kemudian style, color ya, warnanya biru. Atau kita tambahkan lagi ya ukurannya ya, font size ya. Size-nya misalkan 20 gitu ya. Kemudian kita tebalin ya, kita gunakan font weight ya. Font weight misalkan bold, yang kita gunakan adalah bold ya. Font weight ya, bold gitu ya. Kemudian ini teks yang kedua, tulisannya ada Bangka Belitung, kita kasih warna juga ya. Kita kasih warna style ya, style. Colornya misalkan warna gelap, hanya warna green misalkan ya, green, warna hijau gitu ya. Ininya samain aja ya, font size-nya misalkan 20 gitu. Size-nya 20, kemudian ditebelin juga gitu ya. Weight-nya font weight ya. Font weight bold ya. Oke, ini tutup. Nah, ini yang di sini, ini yang di bawahnya. Oke. Kemudian kita coba reload ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, welcome Bangka Belitung. Nah, karena saya gunakan kolom, maka dia ke bawah gitu, secara kolom gitu ya. Seperti ini. Nah, ini. Jadi ada dua teks ya. Di sini saya gunakan kolom badinya ya. Yang di sininya saya panggil children ya, saya buat children. Ada dua teks ya, welcome dan Bangka Belitung. Maka tulisannya dia akan ke bawah secara kolom gitu. Nah, misalkan ini kita tambahkan lagi ya, misalkan ada selain teks, misalkan ada buttonnya gitu ya. Kita tambah button ya, misalkan di sini ya. Elevate ya, kita gunakan elevate button ya.
Di on press ya, press. Ketika buttonnya diklik, apa yang akan dieksekusi gitu ya. Nah, di sini kita coba menggunakan scaffold messenger ya, scaffold messenger seperti materi sebelumnya ya. Off, off, contact ya. Kita gunakan snack bar ya, kita gunakan snack bar ya. Jadi dia akan muncul di bawah ya. Snow snack bar, enter, snack bar. Nah, ini isinya misalkan di bawahnya ini kontennya ya, kontennya berupa sebuah teks ya, teks, tulisannya silakan ditekan gitu ya, atau submit gitu ya, submit. Kita tambahkan durasinya ya, waktunya, misalkan durasi untuk menampilkan messenger message-nya misalkan 2 detik misalkan ya, duration ya, duration second ya, dalam detik, 2 detik gitu ya. Ini kita kasih koma. Kemudian kita kasih warna ya di sini ya. Coba kita kasih warna. Ini press-nya. Bentar, on press. Kita gunakan elevated button on press. Scaffold messenger-nya, of text-nya, snack bar. Snack bar, kontennya submit, duration ya 2 detik ya. Ini, ini. Kemudian kita kasih warna ya. Kita stylekan elevate, elevate, elevate button, elevate button. Kita kasih elevate button. Kita kasih style form ya, style form. Background colornya kita kasih background color. Colornya misalkan warna hijau ya, warna hijau. Kemudian kita kasih padding ya, padding, inset ya, inset ya, inset, inset ya. Kemudian simetrik ya, simetrik secara horizontal kita isi misalkan 30 ya, kemudian vertikalnya 15, vertikal 15, paddingnya ya, kita coba set. Kemudian kita tambah tulisan, ketika dikliknya apa sih tulisannya, warnanya ya, stylenya ya, kita buat childnya teks ya, tulisan click me misalkan ya, atau kita buat tulisannya teksnya adalah click me ya. Ini misalkan tulisannya welcome gitu ya, saya lupa. Ini kita rubah ya, misalkan tulisannya welcome gitu ya. Nah, kalau ini tulisan untuk si buttonnya misalkan klik me, atau klik di sini aja ya, klik di sini. Kalau yang ini ya, konten ketika diklik ya, maka dia akan menampilkan welcome gitu ya. Ini buttonnya gitu ya, tulisan buttonnya misalkan klik di sini ya, klik di sini gitu ya, di sini. Kemudian kita kasih warnanya ya, kita kasih style, text style. Kemudian font size-nya kita kasih misalkan font size-nya 18 gitu ya. Kemudian color-nya warna putih misalkan ya, warnanya warna putih. Colors white. Oke.
Ini ya, kita reload ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi body yang kita gunakan adalah kolom ya, kolom. Kemudian di bawah di dalam kolomnya ada children ya, di mana terdapat beberapa widget. Yang pertama teks tulisan welcome ya, yang ini ya, samping warnanya biru, font size 20, font weight-nya bold ya, tebalin. Kemudian eh, widget yang selanjutnya teks juga ya, teks tulisan Bangka Belitung ya, sama sih, warna cuma beda ya, green. Kemudian yang terakhir itu kita gunakan sebuah elevated button ya. Nah, jadi ketika dia klik ya, klik di sini ya, di sini maka dia akan keluar welcome gitu ya, selama 2 second ya. Kita gunakan elevated button on press ya. Terus apabila ditekan maka dia akan menampilkan welcome gitu ya, selama 2 second ya. Nah, ini warnanya ya. Kita coba kasih warna, kemudian ini child terhadap button nih ya, tulisan di dalam ini ya. Kita gunakan teks, tulisannya adalah klik di sini, kemudian kita atur font size-nya, kemudian color. Jadinya seperti ini ya. Jadi kalau kolom dia nampilin secara kolom. Nah, selain kita gunakan snack bar ya, kita juga bisa gunakan dialog ya kalau misalkan buat sebuah notifikasi ya. Kalau ini kan dia di bawah dia tulisan lengkapnya ya. Kita juga bisa menggunakan dialog gitu ya, dialog ya. Nah, misalkan ya, yang on press-nya ini saya rubah nih ya. Ini misalkan on press-nya kita nggak gunakan ini ya. Kita gunakan dialog misalkan. Ini saya hapus ya. Kita tambahkan show dialog ya, show dialog ya. Ya, ya saya hapus dulu ya. Kemudian di sini kontaknya ya, kita buat kontak juga ya, kontak. Kemudian di sini builder, nah, kita buka build ya, build kontak ya, kontak ya, ada kontaknya. Nah, di sini kita akan mereturn sebuah alat ya, alat dialog ya, alat dialog. Kemudian kita kasih title-nya notifikasi misalkan, notifikasi. Title-nya kita gunakan teks ya, kemudian tulisannya notifikasi, notifikasi gitu. Misal, kemudian kontennya, apakah Anda yakin untuk menghapus ini? Misalkan konten, teks juga sama ya, teks. Apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin? Anda yakin ingin menghapus? Hapus. Kemudian action, text button ya. Kita gunakan text button. Text button. Ini ya, text button. On press ya. On press apabila ditekan ya, maka dia akan menutup navigatornya ya. Navigator titik off on text ya. Pop up. Pop, sorry, pop, sorry, pop. Kemudian kita koma. Kemudian kita tambahkan child sebuah teksnya ya. Oh, ini belum. Teks. Oke. Oke. Koma. Kemudian kita tutup ininya. Ya.
Nah, seperti ini ya. Kita coba reload ya. Klik di sini. Nah, muncul ya notifikasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus ini? Maka ada tulisan oke gitu ya. Jadi oke-nya ini adalah tulisan yang buttonnya itu ya. Misalkan oke, oke-nya kelebihan E-nya ya. Oke, oke. Atau yes gitu ya. Yes. Nah, ini kita bisa gunakan show dialog ya. Kalau yang tadi kita gunakan elevated on press-nya berdasarkan snack bar ya. Nah, kalau ini kita gunakan show dialog. Jadi kita buat alat dialognya, judul yang atasnya ya. Nah, ini title-nya ini notifikasi gitu ya. Kemudian yang bawah ini adalah kontennya ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini misal data ini gitu ya. Kemudian ini action button-nya ya. Saya refresh dulu. Nah, ini text button-nya ini adalah teks untuk button-nya ya, ini ya, yes gitu ya. Kemudian ketika diklik yes, maka dia akan menutup. Nah, ini kalau kita gunakan dialog ya. Nah, sekarang kita coba implementasi penerapan row ya. Kalau yang tadi kita penerapan kolom ya, kolom ya. Kolom. Nah, sekarang kita coba menerapin row ya. Oke, ininya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Nah, misalkan kita gunakan row ya di sini ya, row. Ya, row ya. Tadinya kita gunakan row. Misalkan terdapat children kayak tadi ya, sama children, kita gunakan widget ya, widget. Dia di sini ada teks ya, teks tulisannya welcome gitu ya, welcome, welcome ya, welcome. Kita kasih warna ya, style, style, colornya misalkan warna biru ya, warna biru ya. Kemudian font weight-nya kita tebalin ya, font weight, bold ya, bold. Font size-nya misalkan 12 gitu ya, font size 12. Tutup. Kemudian kita tambahkan lagi style yang sama ya. Ini saya copy paste aja ya teksnya ya. Misalnya misalkan Bangka Belitung gitu ya. Nah, ini kalau ini secara baris ya, row ya, baris ya. Saya paste, kelebihan sorry. Dari teks ini ya. Kan Bangka Belitung gitu ya. Kita reload ya. Nah, maka dia akan menampilkan secara baris ya welcome Bangka Belitung ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di welcome Bangka Belitungnya itu ada semacam jarak gitu ya. Kita bisa gunakan size box ya. Nah, di sini kita bisa gunakan size box ya untuk jarak gitu ya. Size box ya. Kita gunakan width ya, misalkan 20 gitu ya. Nah, ketika kita reload, maka dia akan ada jarak 20 pixel gitu ya antara welcome dan buka tutup.
Nah, kalau jarak selain kita gunakan sizebox, kita juga bisa gunakan spacer ya. Spacer itu adalah widget untuk mengambil ruang tersisa di antara widget ya. Jadi kita bisa memberi jarak yang fleksibel kalau kita gunakan spacer ya. Nah, kalau sizebox ini adalah jarak width-nya yang kita set ya, pixelnya 20 pixel gitu ya. Nah, kalau spacer dia otomatis fleksibel ya, mengikuti panjangnya konten gitu ya. Kita bisa gunakan spacer ya, spacer gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nah, dia akan mengikuti kontennya. Kalau semakin panjang, maka jaraknya juga akan semakin ini ya, fleksibel gitu ya. Misalkan ya, saya tambah ini, com x x x j j j, bw, f f f f misalkan seperti ini. Ketika saya reload, maka dia otomatis nih. Nah, seperti ini, menyesuaikan si jaraknya itu ya. Kalau kita gunakan spesial, ini saya balikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, selain menggunakan eh, spacer, kita juga bisa gunakan main axis alignment ya. Jadi, guna main axis alignment ini adalah untuk mengatur penempatan widget secara horizontal ya. Misal, kita bisa gunakan space between ya, atau around gitu ya, atau evenly ya. Misal ya, contoh ya, di body row-nya ini saya hapus dulu ya, spacer-nya saya hapus. Nah, di body row-nya ini kita tambahkan main axis ya, main axis alignment, kemudian ini main axis alignment juga ya. Misalkan yang kita gunakan adalah space between ya, ada semacam space ya, space ya. Kemudian kita coba reload ya. Nah, seperti ini ya, sini seperti ini. Kalau kita gunakan space between ya. Kalau enggak kan, kalau enggak kita gunakan dia akan mepet ya. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti halnya spacer ya. Nah, selain itu juga kita bisa gunakan padding ya kalau memberikan jarak ya. Misalkan di teksnya ini kita tambah eh, komponen ya, padding gitu ya. Di sininya kita tambahkan padding, padding gitu ya, padding. Kemudian di bawahnya kita tambahkan padding edge inset ya, edge inset yang ini ya, inset only. Misalkan jaraknya itu paddingnya itu 20 gitu ya, right 20 ya. Kemudian child ya, kemudian kita buat child ya di sini. Nah, ini misalkan ininya teksnya saya copy paste gitu ya. Saya pindahin ke sini. Nah, ini ya. Yang ini tinggal saya copy paste lagi ya. Paddingnya saya pindahin sini, copy, copy, masuk childnya juga ya. Ini kita copy paste yang dari atas saja ya. Tinggal kita rubah warnanya ya. Warnanya kalau di sini blue gitu ya. Welcome to Bangka Belitung nih ya. Ini, ya tadi apa ya? Green ya. Kasih jaraknya 20 ya, right-nya bisa. Nah, ya. Maka dia akan berjarak 20 seperti ini. Jadi ada beberapa cara ya untuk menjaga jarak ya. Nah, ini kita menerapkan row ya. Row itu artinya dia dalam satu baris ya. Tadi tadi secara kolom, nah sekarang secara baris gitu ya. Baris gitu ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba kombinasi ya baris dan kolom gitu ya. Kita coba mengkombinasikan baris dan kolom. Oke, ini saya balikin lagi ya. Oke,
Misalkan badinya awalnya adalah kolom ya, kita buat kolom. Di dalam kolom nanti ada row ya, baris gitu ya. Di sini kita buat children-nya ya, widget ya. Yang di sini row ya, kita buat row. Jadi di dalam kolom ada baris gitu. Oh sebentar ini ada yang salah. Kita buat row-nya. Kemudian di sini kita buat children-nya lagi ya, widget ya, karena dia lebih dari satu widget. Nah, di sini kita gunakan teks ya, teks ya, teks. Misalkan teksnya adalah baris satu kolom satu gitu ya, baris atau B1 aja ya. Kalau mau seperti aja lah, baris satu kolom satu gitu ya, baris satu kolom satu. Kemudian kita buat teks lagi ya, teks baris baris satu kolom dua gitu. Nah, ini row-nya udah kita buat ya untuk baris satu kolom satu ya. Nah, misalkan kita mau ada yang kedua ya, baris dua kolom dua, ya udah tinggal kita copy paste aja ya. Ini kita copy paste. Ini misalkan baris dua kolom satu, baris dua kolom dua. Kemudian kita reload ya. Nah, ini contoh penerapan kolom dan row ya. Nah, ini seperti ini ya. Baris satu kolom satu, baris satu, baris satu kolom dua, baris dua kolom satu, baris dua kolom dua. Ya, seperti ini. Kita tambahkan size box ya, Bapak. Width 20. Nah, seperti ini ya. Ini ya, ini diabaikan. Ini konten di dalamnya. Jadi bisa gunakan padding ya. Nah, sekarang misalkan contoh lain ya, kita coba nerapin eh, baris dan kolom ya. Di mana nanti coba kita kombinasikan berupa size box width udah dong. Box width. Kita coba di kasus yang lain ya, kita coba ya. Ini oh salah di sini. Biar dia ada jarak. Nah ini ya, kolom satu baris satu biar ada jarak ya. Ini juga sama. Nah ini. Nah, ini. Ini 50 kebesaran ya. 20. Nah ini ya, kalau baris satu kolom satu baris satu kolom dua baris dua kolom satu baris dua kolom dua. Seperti ini ya. Nah sekarang kita coba contoh lain ya. Kita coba kombinasi ada apa namanya tuh ada tulisannya kemudian ada buttonnya gitu ya, kita coba implementasi ya. Oke, ini coba saya hapus dulu ya. Nah misalkan body yang kita gunakan adalah center ya, jadi posisinya adalah tengah-tengah ya, kita coba gunakan center di sini ya, center. Kemudian di dalam centernya kita panggil child ya, di dalam child ini yang kita gunakan adalah kolom.
kolom. Kemudian kita coba buat axis alignment-nya ya. Posisinya adalah center ya. Jadi dia posisinya adalah di tengah-tengah ya. Main axis alignment center ya. Center ya. Kemudian di sini children ya. Children widget juga sama ya, widget. Jadi ada sebuah widget. Apa isinya? Ada teks ya. Teks. Teks tulisannya ini adalah teks di atas contohnya. Ini adalah teks di atas ya, teks di atas, di atas. Kemudian kita buat uh, stylenya ya, stylenya misalkan si tulisan atau warnanya gitu ya, si font size-nya ya, font size-nya misalkan 24, color-nya kita kasih warna biru, misalkan biru. Oke, udah kita buat warnanya udah. Oh ini. Teksnya ya, oke. Nah, sekarang kita kasih jarak ya. Kasih jarak. Set box. Terhadap height-nya. Kalau yang sebelumnya kita terhadap weight, ya sekarang terhadap tingginya ya, height. Set box height. Height-nya misalkan 20 gitu. Kemudian di sini kita kasih, ya kita buat baris ya. Tuh. Sama ya, kita gunakan main. Tadi kenapa nggak muncul ya? Nah ini ya, alignment. Kemudian main. Axis alignment posisinya center ya. Kemudian dari kolom ada baris. Dari baris ini kita buat button ya, children ya, children, widget. Nah di sini kita buat elevate button ya, elevate button, on press ya, enter, press. Nah kita gunakan scaffold ya, scaffold messenger, off, contact ya, show snack bar ya. Kita buat snack bar. Snack bar, kemudian kita buat kontennya, konten. Kontennya kita buat. Nah, ini ada yang ya, teks ya, teks. Tombol satu ditekan misalkan ya, teksnya apa? Tombol satu. Misalkan dia akan menekan tombol satu ya, nanti ada tulisan tombol satu ditekan. Kemudian kita buat durasinya. Duration. Ntar ini kenapa nggak muncul? Sebentar. On press ya, scaffold messenger, scaffold messenger of contact ya, show snack bar.
ini ada yang trouble di sini. Justify elevated button, ya. Button, button. Ini yang ntar ini ada merah, elevated button. Press keyboard messenger of contact, ya. Context dot show snack bar. Di sini dia trouble. Operation, tekan, tekan, duration muncul ya kayak. Nah, troubles. Press, press, widget, widget, main element center. Oh iya iya iya, itu ininya. Ini berarti ini yang ini. Berarti yang ini belum berarti. Children, nah, ya. Children, widget ya. Widget, children, children, elevated button, compress, scaffold, scaffold, messenger of contact ya. Dot show muncul, sorry, dot show bar. Ini enter si koma. Yang di sini contact. Nah, tag, text ya. Tombol 1 ditekan. Ditekan. Duration. Apa nggak muncul? Bentar. Berarti ini ada sesuatu yang salah ya. Ada kode yang kurang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba cek ya. Duration. Second ya. Second waktunya 2 gitu. Oke ya. Ini kontak ini tutupnya ini. Kemudian tutup yang satu lagi. Kemudian ini. Kemudian setelah ini kita coba tambahkan child-nya ya. Child terhadap teksnya. Teks tombol 1. Ini. Oke, oke, oke. Ini yang buat yang ini child ini dia tambahkan zbox ya, width-nya. Zbox ya, zbox width ya, width 20. Kemudian kita buat elevated lagi ya.
elevated, dan sama ya pakai on press juga ya di sini ya. On press, scaffold ya, scaffold messenger. Ini saya copy paste aja ya. Tombol 2 ditekan gitu ya. 2 ditekan. Passion, kemudian tutup dulu ya, ditutup. Eh, child ya. Tadi ada error ini nih. Huruf awalnya terlalu banyak ya. Tutup, tutup, tutup. Terlalu banyak. Satu. Pijit row-nya. Row, kemudian widgetnya tutup. Nah, pas di sini dia terlalu. Tahu ini saya coba cut dulu ya, saya cut dulu ya, kita tracing ya. Sini ya, dari sini ya. Sini. Oh, ya. Ini row-nya bukan row-nya di sini. Ini coba saya cut dulu ya dia. Nanti tinggal di copy paste ya, kita tracing trouble. Volume, volume, dan body. Dan, oh iya, widget terhadap volume belum. Nah, kita cek center, 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 widget. Ini kolom. Ini ada trouble di sini.
Nah, udah ya, ini kita rapin dulu. Ini kan terhadap widgetnya ya. Jadi kalau ya saya ulangi lagi lah ya tracingnya, karena tadi ada trouble error ya. Ini kolom, berarti ini udah. Widget ini berarti yang ini ya. Ini coba saya rapiin dulu ya. Biar ini nah, style. Ini teks terhadap ini ya, style ini terhadap style ini. Kemudian yang ini adalah terhadap teks ini ya. Coba saya eh, coding ulang ya, biar rapi gitu. Kolom ini berarti terhadap kolom ini, oke, center ini terhadap yang atas, oke, oke, udah ya, ini terhadap widget ya, oke, oke. Ini saya coba ulang ya. Jadi font size-nya oke, udah. Kita buat kolomnya udah ya, children, teksnya udah. Kita tambahkan size box ya di sini ya, size box height ya. Jadi ada ketinggiannya 20 gitu ya. Kemudian kita buat row-nya ya di sini ya. Nah, row. Nah, di sini saya kasih dulu. Main axis ya, alignment. Kemudian di sini main axis element juga ya. Yang kita gunakan adalah center ya di sini ya. Posisinya center. Ya, kemudian di row-nya juga kita tambahkan children ya. Children, widget ya di sini ya. Widget. Nah, tutupinnya. Nah, ini ya widget. Kita gunakan widget. Kita gunakan elevated tadi ya, elevated button. Ya, ini saya tutup dulu ya biar nggak bingung. Ini elevated button, kasih koma. Elevated button on press ya, on press. Ini ya. Nah, oke, on press. Kita gunakan scaffold ya, scaffold messenger titik off ya, off contact ya. Kemudian show snack bar ya, show snack bar ya, snack bar, snack bar. Dia di sini, oh snack barnya juga kita buat ya, snack bar, snack bar, snack bar, konten ya, konten, teks ya, teks, teks tulisannya tombol satu ditekan ya. Jika diklik ya, maka dia akan menampilkan notifikasi tombol satu ditekan gitu ya. Kan kita kasih durasinya ya, durasinya, duration dalam bentuk second ya, 2 second gitu ya. Stack bar ini udah. Ya, ini kemudian child text-nya kita tulis ya, child terhadap teks ya, tulisannya misalkan tombol satu gitu, tombol satu gitu, ya, tombol satu. Nah, ini elevated button-nya udah kita buat lagi set box width 20-nya ya, size kita kasih jarak ya, box width ya. Nah, kalau ini width kita kasih width ya 20. Nah, ini juga sama nih, misalkan kita gunakan elevated aja ya dia. Ini saya copy paste aja ya dari sini ya. Nah, width-nya 20, nanti dia di sampingnya ya. Nah, tulisan ini misalkan tombol 2 ditekan. Kan ini tulisannya tombol 2. Spasi ya. Kemudian kita kasih sesbox height-nya ya. Sesbox sesbox height ya. Height-nya misalkan 20 ya. Jadi ada ketinggiannya kita kasih 20, ada jarak. Ada tulisan teks di sini ya. Teks ya.
teks ya di sini teks. Misalkan ini adalah teks di bawah. Jadi ada teks atas, kemudian ada button, kemudian ada teks di bawahnya gitu ya. Ini adalah teks di bawah. Teks di bawah. Kita kasih stylenya ya. Misalkan tulisannya kita tulisin atau font size-nya dikasih ukuran 24 misalkan ya text size. Text style misalkan ya font size-nya kita buat size misalkan 20 atau 24 gitu ya. Kemudian color-nya kita kasih warna harus misalkan warna ya, black misalkan black 38 kemudian kita tutup gitu ya. Nah ini ya. Jadi kita gunakan row ya, ada kolom, ada row gitu ya. Coba kita reload ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah teks di atas, tombol 1, tombol 2. Oh, ini belum kita kasih. Nah, size box width 20. Tombol 1, tombol 2. Ini harusnya di bawah ya, biar. Size box width 20. Nah, ini teksnya ini teks. Ini adalah teks di bawah. Coba ini yang 38 ya. Print. Font size-nya kita kurang. Ini adalah teks di atas, kemudian ada buttonnya. Ini adalah teks di bawah. Teks stylenya teks ya. Ini row. Oh, sebentar. Ini jam bottom. Oh, ini di bawah ini ya, salah. Size box yang ini sama teksnya tadi sampai biar dia ini ya, ini saya pindahin. Nah, itu posisinya setelah row ya, di bawah row. Nah, ini ya, ya tadi salah posisinya. Jadi ketika kita klik si tombol 1, maka akan muncul notif tombol 1 ditekan. Ketika saya klik tombol 2, maka ada tulisan tombol 2 ditekan. Seperti ini. Nah, ini kita menerapkan kolom ya, kolom dan row ya. Nah, ini saya coba jelas kembali ya. Di sini badinya kita gunakan center ya, di sini center. Kita gunakan center. Nah, di dalam center ini saya buat child ya, kolom ya. Di sini saya masukin main axis alignment-nya adalah center. Jadi posisinya itu adalah di tengah-tengah ya. Kemudian terdapat children ya, children widget yang saya gunakan adalah text. Ini adalah teks di atas, nah, tulisan yang ini, yang atas ini ya. Kemudian saya buat stylenya ukurannya 24, warnanya adalah warna blue gitu ya. Kemudian saya tutup gitu ya, tag yang ini. Kemudian di sini ada size box height 20, berarti jarak tingginya antara button ini dengan tulisan ini yang teks di atas adalah 20 ya. Ini 20 jaraknya ya. Kemudian saya buat row ya, row ya. Row. Nah, row-nya ini ya, ini kan teks nih. Row-nya ini dia ada dua komponen yang saya gunakan, tombol 1 dan tombol 2. Jadi tombol 1 dan tombol 2 itu dalam satu row, dalam satu baris ya. Makanya posisinya itu elevated button-nya itu di dalam row ya. Nah, ini ada dua elevated button kan. Karena dia dalam satu baris gitu ya. Baris. Di sini saya gunakan row, di dalamnya ada children,
Filternya ada elevated button satu untuk button satu, kemudian yang elevated button dua gitu ya. Nah, seperti ini. Makanya saya gunakan row di sini. Nah, ini juga sama posisinya, alignment-nya adalah center ya. Kemudian ketika ditekan ya, kita gunakan scaffold messenger ya, so snack bar ya. Ketika ditekan, maka dia akan menampilkan tombol satu ditekan ini ya. Tekan, durasinya selama 2 second ya. Second. Kemudian terdapat child untuk tulisan tombol satu yang ini ya. Terdapat tulisan tombol satu gitu, child. Kalau mau dikasih style ya silakan aja ya. Nah, kemudian jarak antara tombol satu dan 2 saya gunakan size box ya, width-nya 20. Jaraknya ini antara tombol satu dan 2, tombol 2 itu adalah 20. Maka kita gunakan size box. Tinggal saya copy paste aja yang elevated button ini, saya copy, saya taruh di sini, tinggal saya rubah. Ini adalah tombol 2 ditekan, tulisan yang buttonnya itu adalah tombol. Ini udah selesai nih terhadap row-nya. Saya tutup row-nya ya. Row-nya saya tutup karena mana tadi? Nah, ini row-nya cuman hanya ada 2 button di situ ya. Makanya di sini saya tutup. Kemudian untuk ketinggian antara jarak antara tombol ini dengan tulisan ini adalah teks di bawahnya. Saya gunakan size box di sini ya. Height-nya adalah 20. Jadi jaraknya itu adalah 20. Nah, di sini saya gunakan teks ya. Teks tulisannya adalah ini adalah teks di bawah gitu ya. Kemudian saya gunakan style ya, font size-nya 24, kemudian color-nya green. Nah, ini di bawah button ya, button seperti ini. Nah, ini ya penerapan kolom dan row ya. Kemudian widgetnya saya tutup, kolomnya saya tutup. Jadi dia masih dalam satu kolom ya. Kemudian di dalam kolomnya itu ada beberapa widget yang kita gunakan ya. Nah, untuk yang button ini kita gunakan row ya, dalam satu baris. Nah, ini ya, silakan dicoba dan dipraktikkan ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu kelebihan atau kekurangan tutup kurung gitu ya, ataupun tanda lainnya, maka dia akan terjadi error ya, di atasnya. Gitu. Nah, silakan dicoba dan dipraktikkan. Ini penerapan kolom dan row ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar penggunaan kolom ya, kemudian kita udah belajar tentang row ya, kemudian kita udah juga belajar tentang alert gitu ya, kemudian spacer gitu, padding dan sebagainya. Nah, ini silakan dicoba dan dipraktikkan ya, penerapan kolom dan row ya.